Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ima Rohimah, Widyaswara Ahli Madya dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan strategi penyajian mata pelatihan komunikasi efektif, agenda 2, pelatihan kepemimpinan administrator. Deskripsi mata pelatihan komunikasi efektif adalah membekali pada peserta ASN pemangku jabatan administrator agar mampu membangun komunikasi organisasi yang efektif baik secara internal maupun eksternal dalam menunjang pencapaian program kerja di unitnya masing-masing. Tujuan hasil belajar mata pelatihan komunikasi efektif adalah diharapkan peserta mampu menerapkan strategi komunikasi efektif dalam membangun organisasi publik melalui kompetensi, mengintisarikan substansi ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik, mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi, menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi, dan menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Indikator hasil belajar mata pelatihan komunikasi efektif antara lain: pertama, diharapkan peserta mampu menguraikan summary ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. Kedua, mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi, menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi, dan yang terakhir, menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Materi pokok dan submateri pokok mata pelatihan komunikasi efektif antara lain: materi pertama, menguraikan summary ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik, dengan submateri mengidentifikasi esensi ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik, menganalisis proses, substansi, dan hasil ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik, menguraikan pembelajaran atau lesson learned dari strategi komunikasi organisasi futuristik, dan menuliskan strategi penerapan atau implementasi dari ceramah strategi komunikasi organisasi futuristik. Materi kedua, mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi dengan submateri, menjelaskan komunikasi efektif dalam organisasi, menguraikan peran komunikasi efektif dalam organisasi, mengidentifikasi fungsi komunikasi dalam organisasi, menetapkan indikator komunikasi efektif dalam organisasi, menjelaskan bentuk dan jenis komunikasi organisasi, dan menguraikan arah komunikasi organisasi. Materi ketiga, menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi dengan submateri, menjelaskan pengertian strategi komunikasi organisasi, menguraikan proses komunikasi dalam organisasi, membedakan pendekatan komunikasi organisasi, menerangkan 10 strategi komunikasi organisasi, dan menguraikan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam komunikasi di organisasi. Materi keempat, menguraikan framing dalam membangun branding organisasi dengan submateri, menjelaskan strategi komunikasi dalam membangun branding organisasi, mengidentifikasi unsur-unsur branding, menerangkan framing dalam komunikasi branding organisasi, menguraikan peran media sosial dalam membangun branding, dan menganalisis framing dalam branding organisasi. Alokasi waktu untuk menyampaikan mata pelatihan komunikasi efektif adalah 9 jam pelatihan atau setara 405 menit dengan rincian 2 jam pelatihan untuk summary ceramah organisasi futuristik, 3 jam pelatihan untuk komunikasi efektif dalam organisasi, 2 jam pelatihan untuk pengelolaan strategi komunikasi, dan 2 jam pelatihan untuk menguraikan framing dalam branding organisasi. Pada kegiatan pendahuluan 10 menit, fasilitator akan menyapa dan memberi salam kepada peserta, kemudian pelatihan akan diawali dengan doa bersama. Dilanjutkan, fasilitator memperkenalkan diri, dilanjutkan juga dengan peserta. Untuk membangun suasana kelas yang kondusif, fasilitator mengajak peserta untuk mengikuti ice breaking pesan berantai. Hal ini sesuai dengan materi yang akan disampaikan, yaitu komunikasi yang efektif. Dilanjutkan, fasilitator menyampaikan tujuan dan langkah-langkah pembelajaran.
Penyajian pertama untuk materi pertama Syamari Ceramah Strategi Komunikasi Organisasi Futuristik 80 menit. Dalam kegiatan ini, fasilitator mengajak peserta untuk menyimak ceramah strategi organisasi futuristik. Kemudian, fasilitator mengajak peserta untuk mengidentifikasi esensi ceramah tersebut dengan curah pendapat. Selanjutnya, fasilitator menugaskan peserta untuk berdiskusi dalam kelompok-kelompok tentang analisis, proses, substansi pembelajaran, dan strategi penerapan komunikasi organisasi futuristik. Dilanjutkan dengan presentasi setiap kelompok dan pembahasan dalam diskusi interaktif secara klasikal. Metode yang digunakan adalah menyimak, curah pendapat, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan presentasi dengan media bahan tayang, infocus, laptop, speaker aktif, flip chart, post-it, spidol, dan modul komunikasi efektif. Diharapkan penyajian satu ini mampu mengajak peserta untuk berperan aktif dalam pembelajaran komunikasi efektif. Penyajian kedua, 90 menit dengan materi komunikasi efektif dalam organisasi. Pada penyajian 2, fasilitator menjelaskan komunikasi efektif dalam organisasi, kemudian memutarkan film pendek tentang peran dan fungsi komunikasi efektif dalam organisasi. Selanjutnya, menugaskan peserta untuk menguraikan peran dan fungsi tersebut setelah menyimak dari film yang ditayangkan. Dilanjutkan, fasilitator menugaskan peserta untuk berdiskusi tentang indikator, bentuk, dan arah komunikasi efektif dalam organisasi dan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan diskusi klasikal secara interaktif. Metode yang digunakan adalah penjelasan, menonton film pendek, curah pendapat, penugasan diskusi interaktif, dan presentasi. Dengan media, bahan tayang, laptop, speaker aktif, flip chart, post-it, spidol, film pendek, dan modul komunikasi efektif. Pada kegiatan 2 ini, fasilitator lebih mengajak peserta untuk aktif dalam pembelajaran dan melihat langsung tayangan film pendek untuk peserta agar peserta mampu membandingkan antara materi yang diperoleh di kelas dengan pengalaman-pengalaman yang ada di masyarakat. Penyajian ketiga, 130 menit dengan materi pengelolaan strategi komunikasi. Pada penyajian 3 ini, fasilitator menjelaskan pengertian strategi komunikasi organisasi, proses komunikasi dalam organisasi, dan pendekatan-pendekatan komunikasi dalam organisasi. Dilanjutkan, fasilitator menugaskan peserta untuk berdiskusi dalam kelompok masing-masing untuk mengidentifikasi 10 strategi komunikasi dalam organisasi. Selanjutnya, menugaskan peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi dan ditanggapi secara interaktif. Kemudian, masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk bermain peran tentang salah satu hambatan dalam komunikasi organisasi. Metode yang digunakan pada penyajian 3 adalah penjelasan, penugasan, diskusi interaktif, presentasi, dan bermain peran. Pada kegiatan 3 ini, peserta lebih diajak kembali langsung praktik mengenai komunikasi yang efektif dalam pengelolaan strategi komunikasi. Media yang digunakan adalah PowerPoint, infocus, laptop, speaker aktif, flip chart, post-it, spidol, dan modul komunikasi efektif. Penyajian keempat, 80 menit dengan materi framing dalam membangun branding organisasi. Pada kegiatan 4 ini, fasilitator menjelaskan strategi komunikasi dalam membangun branding organisasi, unsur-unsur branding, dan framing dalam komunikasi branding organisasi. Kemudian menugaskan peserta untuk menyimak film pendek tentang membangun branding dan mengadakan curah pendapat tentang peran media sosial dalam membangun branding. Dilanjutkan, menugaskan peserta untuk membaca dan menyimpulkan hasil analisis framing dalam branding organisasi. Media yang digunakan adalah PowerPoint, infocus, laptop, speaker aktif, flip chart, post-it, spidol, dan film pendek dengan metode penjelasan, menonton film pendek, curah pendapat, dan presentasi.
Sama halnya dengan kegiatan 3, pada kegiatan 4, fasilitator mengajak peserta untuk langsung aktif dalam mempelajari framing dalam membangun branding organisasi. Pada kegiatan penutup akan disampaikan 10 menit, fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk membuat kesimpulan melalui curah pendapat. Di sini fasilitator memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada peserta untuk menyampaikan pemahaman peserta tentang komunikasi yang efektif. Dilanjutkan, fasilitator mengajak peserta untuk merefleksikan materi yang baru saja disampaikan dan mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada peserta atas perhatian dan atensi serta keaktifannya mengikuti mata pelatihan komunikasi efektif. Dilanjutkan mengucapkan salam penutup dan mata pelatihan ini ditutup dengan berdoa. Kesimpulan dari strategi penyajian mata pelatihan komunikasi efektif bahwa mata pelatihan ini disajikan kepada peserta, pejabat administrator dengan strategi melibatkan peserta dalam pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan baik pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pemahaman peserta dapat dibangun dalam 9 jam pelatihan ini secara utuh. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.